Makanya kata Ustaz Budi Ashari, kelemahan umat muslim hari ini lupa dengan sejarah. Sekarang kita angkat. Sebelum kerajaan yang sekarang ini mau kita angkat, atau lebih tepatnya Mongol versus Mamluk, Mamluk versus Mongol, itu berjaya, kita mulai dulu dari sejarah yang paling populer dan sangat menyakitkan hati kita, namanya dinasti Abbasiyah. Saya ulang singkat aja Pak, tidak usah panjang-panjang. Dinasti Abbasiyah mengambil kekuasaan daripada dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, karena ini adalah persoalan, mohon maaf, persoalan sakit hati satu, persoalan kedua adalah sudah tidak sesuainya kepemimpinan dinasti Umayyah. Yang kedua, cuma dua ini persoalan, yang ada yang lain. Kalau dibilang politik jelas. Kembali kepada poin dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengambil kekuasaan atau kekuatan atau dinasti dari dinasti Umayyah pindah ke dinasti Abbasiyah, yang dinasti Abbasiyah notabene adalah mengaku keluarga Nabi, dan mereka sakit hati kepada Umayyah karena telah membumi hanguskan atau membunuh keluarga Nabi yang ketika itu adalah cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain. Selesai sampai di sini. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah mengambil paksa. Ketika itu dinasti sudah berpindah tangan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Ketika itu umat muslim berada pada puncak kejayaan peradaban Islam. Lebih tepatnya pada masa kepemimpinan dinasti Marwan. Ini sudah puncak jaya Pak. Bapak Ibu boleh lihat nama yang terkenal itu, sebut nama-namanya. Siapa orang-orang yang Bapak Ibu kenal? Bapak Ibu pernah dengar Imam At-Tirmuzi, Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Bapak Ibu kenal Ibnu Sina, Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun, Ibnu Hayyan, Al-Jabar dan lain sebagainya. Mereka lahir dari dua tempat saja. Mayoritas di antara ilmuwan muslim ini, Irak, Iran. Irak, Iran. Ini yang disebut dengan Renaissance namanya, kebangkitan Islam oleh Eropa dari sisi daerah tersebut. Bapak Ibu harus tahu, di situ pusatnya keilmuan muslim yang digagas oleh ulama muslim ketika itu. Apa kata mereka? Untuk menjunjung tinggi kehormatan Islam harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Dibangunlah satu pusat terbesar di dunia ketika itu, namanya perpustakaan. Apa namanya? Jadi Bapak Ibu, Mongol ini tak bisa dilepaskan dengan Abbasiyah. Tidak bisa. Kenapa kok tak bisa dilepaskan Ustaz? Ya karena memang persoalannya nanti dengan Mongol ini. Makanya kemudian muncul panglima-panglima yang tersakiti, panglima-panglima yang ingin kembali mendirikan Islam, membangkitkan semangat Islam. Lumayan kan? 700 tahun lamanya umat muslim, lebih 700 tahun umat muslim dalam tindasan kerajaan yang besar namanya Mongol. Nah, nanti kita lihat di mana Mongol itu tumbuhnya. Berjalan setahun, 2 tahun, 1 abad setengah lebih kurang, 1 abad setengah dinasti Abbasiyah berjaya. Di akhir kepemimpinan Abbasiyah, 5 tahun sebelum dinasti Abbasiyah ini runtuh, terpecah belahlah Abbasiyah ini. Berkeluaranlah orang-orang dari kerajaan-kerajaan Islam kecil yang berada di sekeliling Abbasiyah. Apa kata kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekeliling Abbasiyah yang ketika itu ikut memisahkan diri ketika itu? Namanya dinasti Fatimiyah. Apa namanya? Ustadz, Fatimiyah itu mana? Mesti dalam otak kita Syiah. Ya memang Syiah. Bapak Ibu mau bilang apapun juga nggak bisa, itu Syiah. Ya Syiah. Sampai sini paham ya? Dinasti Fatimiyah. Tapi dari dinasti Fatimiyah ini melahirkan dinasti yang lain nantinya. Ada salah satunya adalah Safawiyah dan lain sebagainya di Mesir pusatnya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, singkat cerita, ketika kerajaan-kerajaan kecil ini, termasuk salah satunya kerajaan dinasti Tuk namanya. Dinasti Tuk ini berada di daerah Turki. Mereka kerajaan Islam kecil yang memisahkan diri. Apa kata mereka?
kalaulah kami tetap bersama dengan dinasti Abbasiyah, sementara kami ini kerajaan kecil, kapan kami bisa menjadi pejuang, kapan kami bisa menjadi pemimpin? Jawabannya begitu. Sehingga mohon maaf, kerajaan kecil ini merasa dirinya tak akan mampu menjadi pemimpin. Sehingga apa yang terjadi ketika dinasti Abbasiyah, mulai mereka memegahkan diri, cinta terhadap dunia, memperkaya diri sendiri, nepotisme mulai tinggi, korupsi mulai tampak. Pertanyaannya apa? Urusan apa ini? Urusannya apa? Dunia. Apa yang terjadi? Semua kerajaan, mayoritas kerajaan kecil yang berada di sekeliling Abbasiyah memisahkan diri. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Mongol? Kesempatan terbaik bagi kita untuk menghancurkan mereka. Ingat Bapak Ibu, ketika itu pusatnya di mana? Irak, Iran. Ada kota terbaik di situ namanya Baghdad, ada perpustakaan besar sebagai pusat ilmuwan muslim di situ. Dan yang kedua, jarak tempuh dari Irak ini ke perbatasan Asia, yang ketika itu berbatasan antara India dengan Cina, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan kota kecil, dinasti kecil, kerajaan kecil, namanya Mongol. Satu karakter manusianya bengis, satu karakter manusianya keras, satu karakter manusianya sangat angkuh. Yang keempat, sangat pandai, sangat cerdik, sangat lihai. Kalau mereka membunuh tanpa ada belas kasihan kemanusiaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Israel sekarang, beda tipis dengan Mongol pada saat itu. Beda tipis. Apa yang dilakukan oleh Mongol? Apa kata Mongol? Kesempatan kita ketika dinasti Abbasiyah sudah tidak lagi berkuasa, sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah melihat sejauh mana kekuatan ekonomi Abbasiyah ketika itu. Apa kata Mongol? Kekuatan ekonomi Abbasiyah sudah sangat lemah. Satu. Yang kedua, tentara militer, para pejuang-pejuang Abbasiyah mulai jauh berkurang. Dan ingat, kecintaan para pejabat, pemimpin ketika itu terhadap urusan dunia sudah sangat tinggi sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mongol menyerang tanpa ada basa-basi. Kata pemimpin Mongol ketika itu, saatnya kita maju. Dihabisin Pak, dihabisi semua. Semua dihabisi, tidak tersisa sedikit pun. Bayangkan, bukan manusia yang dibunuh, kertas pun ikut dibakar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Laut Hitam, itu isinya bukan karena darah saja, tapi semua yang ada di perpustakaan itu dihabisi semuanya. Pusat ilmuwan muslim itu di situ. Semua para ulama ketika itu lari Pak. Karena mohon maaf, ketika itu umat muslim dalam tekanan yang berat. Apa yang terjadi? Sebagian daripada keluarga Abbasiyah ini ada yang sempat melarikan diri, meninggalkan kota kelahiran mereka, tempat perjuangan mereka. Yang mereka ada yang pindah ke Mekah, ada yang pindah ke Madinah, ada yang pindah ke Persia, ada yang pindah ke Persia itu Iran, ada yang pindah ke Mesir, ada yang pindah ke Turki dan lain sebagainya. Terpencar Pak, karena nggak bisa diselamatkan. Singkat cerita Bapak Ibu, Mongol ini karena sudah merasa kuat bisa mampu mengalahkan dinasti Abbasiyah, disinilah ekspansi Mongol berjalan selama 700 tahun lebih. Lebih tepatnya sekitar 780-an lah. Jadi berapa abad kira-kira? 7 abad lebih Mongol menindas umat muslim. Di mana posisi tempat yang mereka kuasai ketika itu? Irak, Iran. Ketika itu Persia. Oke, Irak, Iran, Damaskus dan sekitarnya dalam kekuasaan Mongol. Tersebar Pak. Uniknya, Mongol ketika itu merasa menjadi negara yang sangat berkuasa, kerajaan yang tidak ada tandingannya. Semua negara tunduk. Hampir dikatakan dalam sejarah, kekuasaan Mongol itu hampir menguasai setengah dunia. Itu bukan kecil Pak, besar. Bertahan 700 tahun lebih, 7 abad. Sementara dinasti Abbasiyah satu setengah abad. Bukan 1,5 abad, berarti 1500, berarti berapa itu? Kalau 1500 berapa abad? 15 abad. Jadi
mereka cuma dapat 7 abad. 7 abad lebih. Artinya 7 abad lebih saja itu sudah sakit hati, Pak. Yang membuat kita sakit hati lagi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Mongol ini terhadap Abbasiyah ini tanpa ada istilah kemanusiaan. Yang hamil, bolah perutnya, ambil janinnya, potong, mutilasi. Sudah biasa begitu, sudah biasa. Bukan hanya mutilasi, potong tangan, membunuh orang cuma kalau cuma memisahkan kepala dengan badan sudah biasa. Kalau mengeluarkan hatinya, mengeluarkan jantungnya, memotong kakinya itu mainan. Jadi Mongol itu sangat bengis sekali. Itu sejarah, Pak. Kalau Bapak Ibu baca sejarah kebengisan Mongol akan tahu. Makanya sempat ada yang mengatakan bahwa Mongol ini diidentikan dengan Ya'jud wa Ma'jud bengisnya gitu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ketika itu Mongol berhasil menguasai, ada satu tempat yang ingin dikuasai lagi setelah tempat-tempat tersebut dikuasai secara utuh. Satu tempat ini bernama Mesir. Di Mesir ini ketika itu yang masih nampak adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti apa? Fatimiyah. Pertanyaan muncul, Ustaz, ketika itu apakah tidak ada kerajaan Islam yang lain? Ada. Tapi kerajaan Islam kecil-kecil. Mereka belum mampu untuk mengalahkan kekuatan Mongol yang begitu dahsyat itu. Tidak sanggup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengalahkan Mongol, Ustaz? Adakah sejarah? Ini yang kemudian ingin kita angkat. Mitos seperti kejadian Persia, seperti yang terjadi pada Babilonia, seperti yang terjadi kepada Konstantinopel. Dalam mitos ini tidak ada satupun yang tidak bisa dikalahkan oleh Islam. Makanya kalau Ustaz Budi Asari mengatakan, apa pernah umat muslim itu kalah? Hampir tidak pernah. Kalau bahasa seriusnya begitu. Apa pernah umat muslim ini tidak pernah tidak pernah umat muslim ini mengalahkan negara dikuasa? Rata-rata semua negara kuasa itu ditaklukkan oleh muslim. Konstantinopel, Persia, peradaban Yunani itu hanya bertahan berapa tahun, berapa abad. Sementara peradaban Islam terlama di dunia itu peradaban Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Imbang 1200 sekian, sekarang 1500. Lumayan kan? Banyak. Dari masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Singkat cerita Bapak Ibu, Mongol yang merasa berkuasa ini, kata Mongol, di Mongol ini kenapa ada kaitan Mongol dengan Cina? Karena ini perbatasan, Pak, perbatasan. Mongol ini terletak di Asia. Ketika itu perbatasannya antara India dengan Cina. Nah, ini nanti kita bicara tembok Cina, itu kita kesampingkan. Artinya di tengah-tengah itu ada satu desa atau tempat, distrik, daerah yang memiliki kerajaan yang matanya sipit tapi badannya kuat. Nah, ini yang kemudian disoroti oleh para ulama, bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Sehingga ketika keberanian mereka tampilkan, Mongol berhasil menaklukkan Islam itu selama 7 abad lebih. Pertanyaan muncul, kapan Kutus ini atau Saifuddin Kutus ini muncul? Nah, kapan Saifuddin Kutus ini muncul? Saifuddin Kutus ini mulai nampak itu ketika Mesir mulai dituju oleh tentara Mongol. Kalau sebelum itu tidak nampak karena negara kecil, kerajaan kecil. Uniknya, Saifuddin Kutus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Mesir ketika itu bahwa, kata Saifuddin Kutus, ini Mongol sudah menguasai setengah kekuatan. Mongol sudah menguasai Irak, Iran dan lain sebagainya. Tempat yang belum dikuasai Mongol, kata Saifuddin Kutus ketika itu adalah satu saja, Mesir. Kalau dinasti ini yang termasuk kuat ini juga dikuasai oleh Mesir, maka Islam habis. Maka apa kata Saifuddin Kutus? Saifuddin Kutus katakan kepada mereka, para petinggi-petinggi kerajaan ketika itu, Mongol akan segera datang dan menjadi ancaman yang serius bagi kita. Kata Saifuddin Kutus bahwa Mongol adalah ancaman yang serius bagi kita. Saifuddin Kutus segera menyusun persiapan untuk melakukan pertempuran. Diundanglah para pejabat-pejabat besar ketika itu dan termasuk para ulama
termasuk ketika itu Imam Izzuddin ibn Abis Salam, Imam Izzuddin ibn Abdis Salam, mufti Mesir ketika itu, di benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Kairo ketika itu. Jadi sengaja dikumpulkan sama beliau. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang tidak boleh kita lupakan, ada peran ulama di balik kehebatan para pejuang-pejuang muslim. Kita ambil contoh. Salahuddin Al-Ayyubi, ada Imam Al-Ghazali, ada Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Muhammad Al-Fatih. Ada siapa nama beliau itu? Syamsuddin. Ada Syekh Syamsuddin. Saifuddin Qutus, ada seorang ulama besar namanya Imam Izzuddin ibn Abdis Salam, mufti Mesir ketika itu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bicara sedikit tentang persoalan ini. Seorang ulama yang berada di belakang seorang pemimpin cuma ada dua. Kalau tidak dia yang membisikkan, maka dia yang dibisikkan. Bisa dipahami ya? Kalau tidak dia yang mengajak orang menjadi orang baik, maka dia yang diajak untuk menjadi orang jahat. Cuma dua itu pilihannya. Kecuali dia melepaskan diri daripada kedekatannya dengan seorang pemimpin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini harus kita pahami. Di dalam satu catatan ada disebut dengan ulama Rabbani, ulama usyayatin. Ulama Rabbani, ulama usyayatin. Itu terletak pada persoalan di sini. Dan itu pernah disampaikan dalam kerajaan ini. Baik, singkat cerita, di bulan suci Ramadan, ini di bulan suci Ramadan terjadi perperangannya, Pak. Sebelum ke bulan suci Ramadan, apa kata Saifuddin Qutus? Ketika melihat Mongol menjadi ancaman, mereka mengambil alih kepemimpinan Mesir ketika itu. Keberadaan Al-Mansur, Ali ditampuk kepemimpinan, dianggap sangat lemah dan tak mampu berdiri. Sehingga kata Saifuddin Qutus melalui Imam Izzuddin, kita harus rebut kekuasaan, bukan merebut, kita harus ambil alih kepemimpinan ini, kalau tidak kepemimpinan ini akan habis oleh Mongol. Apa yang terjadi? Intervensi dalam urusan kenegaraan diambil alih langsung oleh Saifuddin Qutus. Kemudian pada tanggal 27 Zulqa'dah 657 Hijrah, Al-Mansur dan ibunya diamankan di sebuah rumah yang telah disiapkan. Ini ada dalam kitab As-Suluk jilid pertama 417. Baik, Saifuddin Qutus mengatakan begini kepada mereka. Pemimpin Mongol ketika itu adalah Hulagu Khan. Nah, ini nama Cina ya. Yang Khan. Ada Amir Khan, Salman Khan. Ini lain cerita. Itu adalah artis India. Tapi namanya agak mirip, Hulagu Khan. Hulagu Khan ini panjang juga ceritanya, Islam di India. Hulagu Khan akhirnya benar-benar mengirim surat kepada Saifuddin Qutus. Suratnya begini isinya, cuman sederhana saja. Lebih baik kalian mundur, kalau tidak kami hancurkan. Selesai. Tinggal pilih itu saja. Lebih baik kalian menyerah, kalau tidak kami hancurkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat surat ke Indonesia begitu gimana tuh? Ini kira-kira saja. Wah, itu semangat. Awak itu yang tunggu dari tadi itu. Lawan kata dia. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu surat itu. Sama persis ketika Nabi bilang, cuma Nabi lebih halus ya. Nabi lebih halus, Abu Bakar tuh halus. Kalau Nabi mengatakan dengan menyebut nama Allah, maka kalian sembahlah Allah dan lain sebagainya, bergabunglah bersama, selesai. Anda mau tetap kerajaan Anda, tidak ada masalah, yang penting ada Islam, selesai. Itu kalau Nabi begitu dia. Kalau Islam begitu, kalau mereka tidak, Anda tinggal dua aja. Kalau Anda tidak mau keluar, kalau Anda tidak mau menyerah, kami habiskan. Bayangkan tuh, apa tidak gentar kita Pak digitukan itu. Nah, makanya kalau sudah begini ini tergantung saja. Misal Amerika bilang begitu kepada siapa gitu kan? Kepada negara-negara kecil, termasuk Indonesia misalkan begitu dibilang. Cuma ada kemungkinan negosiasi atau ngikut dia gitu. Negosiasinya untuk ikut maksudnya gitu. Nah, itu poin penting, Pak. Jadi kita nih harus serius memang dengan hal tersebut. Dan uniknya begitu. Qutus kemudian mengatakan begini, setelah mendapatkan tersebut, apa kata Qutus? Satu saja yang disampaikan Qutus, tidak ada pilihan kecuali jihad. Muncul Pak resolusi jihad. Perintah jihad langsung dari pemimpin mereka, ulama terbesar Izzuddin, mufti Mesir, apa kata? Jihad. Sama, masih ingat sejarahnya ketika Indonesia ditaklukkan oleh penjajah Belanda yang kita anggap penjajahan itu?
Apa kata Syekh Hasim Al-Asy'ari? Yang ditunggu semua orang di dunia, di Indonesia ini, ulama-ulama, santri-santri, satu saja yang ditunggu. Syekh Hasim Al-Asy'ari membuat satu tulisan resolusi dalam sifatnya fatwa jihad, yang mati syahid masuk surga. Itu doang. Cuma itu toh. Akhirnya apa? Dibuat sama Syekh Hasim Al-Asy'ari. Ketika dibuat sama Syekh Hasim Al-Asy'ari, semua santri turun jihad. Nah, kita maunya begitu sekarang. Keluar dari Majelis Ulama Indonesia, jihad kata dia. Cuman kita jihad, mereka nggak tahu kemana gitu, saudara. Tapi kalau bisa semuanya jihad gitu, turun semua. Misalnya contoh aja. Bahasa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu, salah satu mengapa kita hari ini tidak pernah mendengarkan persoalan jihad, karena pembahasan jihad itu tidak boleh. Semenjak berduduknya Soeharto dan intervensi Amerika kepada Indonesia, semua pesantren itu dilabeli, hampir semua pesantren itu dilabeli teroris. Semenjak label teroris itu muncul, tidak boleh ada pelajaran istilahnya jihad. Buku tentang Sayyid Qutb tentang jihad itu haram diterbitkan. Sampai kapan? Wallahu alam. Nah, sekarang sudah mulai mending nih, masih boleh kita membahas tentang fikih jihad. Bahkan ulama kita berbicara jihad itu adalah jihad ekonomi, jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu, betul. Tapi ada jihad yang paling dahsyat hari ini. Ini dia. Jihad kita berperang hari ini. Karena akhir kehidupan kita semua nih Bapak Ibu pasti berjihad. Nanti umat muslim itu jihadnya melawan Yahudi. Itu udah jihad akhir, Pak. Perperangan terakhir. Kembali kepada poin tadi. Apa kata Saifuddin Qutuz? Seruan untuk melakukan jihad berhasil mengumpulkan sekian banyak pasukan dalam jumlah besar, baik dari Mesir, perbatasan Mesir yang belum dikuasai oleh Mongol. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan jumlah yang tidak banyak, tidak mampu mengalahkan jumlahnya Mongol, tapi semangat jihad yang mereka cari, mati syahid yang mereka harapkan menjadi poin. Persis betul. Ketika Indonesia ini ditaklukkan oleh Belanda, seruan jihad itu harapan daripada setiap para ulama yang ada di pesantren-pesantren. Baik, ketika itu Saifuddin Qutuz meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Kemenangan melalui para ulamanya, para Imam Izzuddin tadi. Apa yang diharapkan yang kedua? Diberikan satu kecerdasan untuk melihat peluang kekalahan Mongol ketika itu. Uniknya Pak, diajaklah adu siasat ketika itu. Nah, ini poin pentingnya di sini. Tapi memang ini tidak lama bertahan ya. Di Syam, Hulagu Khan mempercayakan kekuasaannya kepada Kitbugha. Kitbugha ini adalah orang di bawah kekuasaan Hulagu Khan Mongol ketika itu. Karena Damaskus ketika itu, Syam ketika itu sudah dalam kekuasaan mereka. Syam, Irak, Syam ini mengikuti semuanya. Baik Yordania, baik Libya, Yordania, Libanon, Syria, semua sudah dalam kekuasaan mereka ketika itu. Termasuk Irak, termasuk perbatasan, termasuk Iran sudah dalam kekuasaan mereka. Makanya Bapak Ibu, kenapa hari ini pusat, kalau kita lihat ya, geografi pertempuran dunia ini itu cuma satu titiknya. Di mana titiknya? Yerusalem, Palestina, Syam. Kalau berarti bahasa kasarnya berarti ini pusat konflik nih Ustaz. Memang pusat konflik di dunia ini cuma satu Pak tempatnya. Ini dia Palestina nih Pak. Palestina ini pusat konflik dunia. Ini yang disebut dengan oleh pakar pengamat politik internasional itu geopolitik. Jadi gara-gara Palestina ini, siapapun yang ikut campur itu bisa merubah model perperangan politik itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, termasuk persoalan ini. Apakah ketika itu Saifuddin Qutuz tidak berpikir untuk menyelamatkan Palestina? Sangat berpikir Pak. Tapi yang paling penting untuk diselamatkan, keberadaan Mongol sudah mulai mendekat Mesir. Di sini Pak, justru posisi Saifuddin Qutuz cuma ada dua. Kalau dia tidak berhasil menang, maka Islam tidak akan dikenal lagi. Di sini Pak, Islam tinggal tersisa. Apa kata Saifuddin Qutuz? Ini Islam di akhir. Tapi Bapak Ibu yakin kan, Allah tidak akan pernah meninggalkan Islam. Di tempat lembah yang kecil, ini yang kita sebut tadi, lahir pemimpin-pemimpin yang sangat berani,
yang mereka punya semangat jihad yang kuat. Ketika itu situasi jihadnya sangat memungkinkan. Sebenarnya sama dengan sekarang, situasinya memang sangat memungkinkan untuk berjihad di jalan Allah itu. Tapi berperang dengan akal fikiran kita. Menyadarkan orang itu lebih sulit daripada mengajak berperang. Menyadarkan akal ini lebih susah. Membenarkan yang salah lebih sulit. Dikembalikan. Maka apa yang dilakukan oleh Saifuddin ketika itu? Kata Saifuddin, motivasinya cuma ada dua. Kalau anda tidak berperang, maka anda akan menjadi budak. Maka disebutlah di sini Bapak Ibu, tentara yang dikumpulkan Saifuddin ini namanya Mamluk. Kenapa disebut dengan Mamluk? Perkumpulan para budak-budak. Jadi para budak-budak ini dikuasai, diajak berperang, mereka dilatih, mereka dimotivasi untuk mati syahid dan lain sebagainya. Berhasil, Pak. Kelak memang Saifuddin Qutuz ini tak sampai sepekan dari hasil kemenangan mereka terhadap Mongol, dia pun mati, dia pun wafat. Baik, kita lanjut. Kemudian kata Saifuddin, untuk mengalahkan Mongol, ini Bapak Ibu, perang ini perang beneran. Ingat ya, ini perang beneran, bukan perang mainan. Kenapa saya bilang ini perang beneran? Karena di sini tidak ada strategi apapun yang dilakukan seperti dengan Khalid bin Walid, tak. Seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, tidak. Seperti perang Badar, tidak. Ini perang beneran. Cuma perang ini cuma dua saja. Kalau tidak dia yang kalah, kami yang kalah. Kalau kami kalah, sama persis ketika Nabi mengatakan, kalau dalam perang Badar ini Allah tidak menangkan kami, tidak ada lagi orang yang menyebut Islam. Tak ada orang yang menyembahmu. Sama Pak, ini persis benteng terakhirnya Muslim. Makanya kerajaan Mongol itu. Karena bisa dipastikan kalau kerajaan Mamluk ini kalah, maka kerajaan kecil yang lain pasti bisa dikuasai. Itu Pak poin pentingnya. Karena ketika itu Saifuddin Qutuz melihat bahwa kecintaan terhadap dunia dalam setiap kerajaan itu sudah mulai tumbuh dengan kuatnya. Itu yang sulitnya Pak. Yang susah itu di situ. Berarti Ustaz kalau sekarang nih hampir mirip, ya hampir-hampir lah. Kemudian Bapak Ibu, setelah pasukan-pasukan di Mesir ini yang dipimpin oleh sahabatnya, jadi Bapak Ibu setelah dikumpulkan Mamluk ini tadi, orang budak-budak tentara tadi, diangkatlah seorang pemimpin tersebut kebetulan menjadi sahabat daripada Saifuddin Qutuz, namanya Baibars namanya, yang kelak membunuh Saifuddin Qutuz di tempat tenda penginapannya. Nah, jadi pengkhianatan pun terjadi sebenarnya karena aspek kekuasaan. Itu pengkhianatan terjadi. Baik, berhasil. Nah, kemudian bagaimana siasat yang dibangun? Siasat yang dibangun adalah yang pertama yang diotak-atik dulu, bagaimana yang di Gaza Palestina ini harus hancur dulu. Sehingga ketika yang di Palestina ini bisa dikalahkan, itu pemikiran para pemimpin-pemimpin Mongol yang ada mendekat ke Mesir sudah mulai kacau. Ketika mereka sudah kacau, di sini mereka akan buyar, Pak. Mereka akan terbagi. Kekuatan mereka tidak akan berkuat lagi, tidak akan bertahan lagi. Sehingga apa yang terjadi oleh Baibars tadi, selain menghasut mereka, memotivasi mereka, apa kata mereka? Pokoknya kata Baibars, kita umat muslim percaya saja kepada Allah bahwa yang akan memenangkan kita adalah Allah. Apa yang terjadi? Motivasi itu berhasil, Pak. Apa yang terjadi? Ketika hulugan Khan ini masuk ke perbatasan Mesir, oleh Baibars berhasil di bumi hanguskan, Pak. Tak lama, Pak, tak lama. Kemenangan mereka itu mengakibatkan mental orang-orang Mongol itu ketika mereka mendapatkan kabar yang di Palestina sudah mulai runtuh, mereka sudah kacau, mental mereka sudah turun. Kok bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang hampir tidak pernah terkalahkan? Itu mental, Pak. Mental betul. Bahkan ketika itu tidak ada namanya tidak ada namanya duel, tidak ada duel. Pokoknya serang, mati, syahid dah gitu doang. Kalau Khalid bin Walid, dia turun dari kuda, dia tantang itu, ayo duel kita, kata dia. Sehingga bingung itu pemimpinnya Persia ketika itu. Oh, ini orang ternyata lebih masih badan kecil tapi lebih berani kan? Itu mental juga. Akhirnya kalah, Pak. Apa yang katanya? Dilakukan oleh mereka, oleh Baibars ketika itu, Zahir Baibar, kemudian berhasil mereka mengalahkan, mereka hancurkan yang di Gaza, mereka kembali ke perbatasan, mereka habisi kemudian Mongol,
kalahlah mereka kemudian ketika itu. Jadi Bapak Ibu, persoalan pertempuran Baybars ini itu sebenarnya itu persoalan penting dalam sejarah Islam, adalah di mana kekuatan jihad itu kalau dikembalikan kepada Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Itu sudah janjinya Allah. Kalau mereka berjanji dan beriman kepadaku, kata Allah, kemenangan perperangan apapun yang disandarkan kepadaku pasti akan aku bantu. Sedikit sekali jumlah mereka, kalau mereka beriman kepadaku pasti aku menangkan. Ini jumlah kita banyak sekali, cuman yang beriman itu sedikit, itu masalahnya. Sehingga yang banyak ini diajak berperang takut dia. Takut duit aku nanti gimana, istriku gimana, anakku gimana, rumahku gimana, mobilku gimana. Padahal itu semua ditinggalkan, tuh selesai tinggal, tidak ada lagi satu pun yang bawa. Mati tak ada yang bawa satu pun. Tapi semua kita menyayangkan yang kita tinggalkan. Itu yang kemudian disampaikan oleh Saifuddin Qutuz kepada barbar tadi, kepada Mamluk tadi. Tidak ada satu pun yang anda bawa, tidak ada satu pun, kata Syekh Imam mereka, Imam Izzuddin Abdus Salam, tidak ada satu pun yang akan membuat kalian mulia kecuali kalian berjihad di jalan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh beliau? Kita sedang berjuang atas nama Allah dan untuk agama Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau tidak berjuang Bapak Ibu? Juang apa dulu nih? Itu ekonomi kah? Berperang kah? Kalau kita prediksi pertempuran antara Muslim dan Yahudi itu mungkin masih cukup lama, tetapi kedekatan kemenangan Palestina itu semakin dekat. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat ini itu sudah semakin jelas, sudah semakin dekat, sudah semakin terasa. Kemerdekaan Palestina itu dalam hadis Nabi, berbagai tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Dalam persoalan jihad ini Bapak Ibu, saya kutip satu ayat sebelum saya tutup. Kata Allah dalam Al-Quran itu, yastabdil qauman ghairakum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Nabi yang menjelaskan. Tapi kita tidak berfokus pada itu ya. Dia ada satu poin yang nanti akan menjadi sensitif di tengah kita. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Ketika umat muslim itu nanti yang mengaku beriman hilang imannya, mereka tidak akan pernah mau diajak untuk berjihad, tidak akan. Sekalipun mereka mengaku sholat, mengaku beribadah, berzakat, mengaku berpuasa, tapi ketika mereka diajak berjihad, mereka tidak mau berjihad, kata Nabi. Mereka sudah hilang iman. Ketika iman mereka sudah hilang, kata Nabi, mereka tidak akan mau berjihad. Ingat kalimat itu. Apa kata Allah? Litunfiqu fi sabilillah. Mereka diharapkan berjihad di jalan Allah, baik sifatnya nafkah atau ekonomi, itu jihad fisik ataupun jihad semua jihad. Wa in tatawallaw, tapi ternyata mereka berpaling dari perintah, dari ajakan Allah, mereka berpaling. Apa kata Allah? Yastabdil qauman ghairah. Kata Nabi, akan datang orang yang akan menggantikan kalian, kata Nabi. Spontan ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan menggantikan kami? Ibu bapak boleh cek ayat ini dan hadis ini, cek langsung. Yang menjelaskan langsung Nabi dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Yastabdil qauman ghairakum. Akan digantikan oleh kaum selain daripada kalian. Kepada para sahabat ketika itu. Ketika itu, siapa yang dipegang oleh Nabi di samping Nabi ketika itu? Salman Al-Farisi. Apa kata Nabi? Kauman ghairakum, kaum selain kalian. Kaum siapa? Kata para sahabat, kaum yang mau berjuang, kaum yang akan menggapai meskipun iman jauh ke bintang suraya. Kata Nabi dalam hadisnya begitu, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Kaumnya siapa? Kaum Salman Al-Farisi. Pertanyaannya, apakah itu Salman? Apakah itu orang setelah Salman? Tergantung siapa yang mentafsirkan hadis tersebut. Tergantung siapa yang menjelaskan hadis tersebut. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, tapi kita tidak mau berjihad dalam urusan ekonomi, jihad fisik dan jihad lain sebagai pendidikan dan pemikiran,
Berarti kita termasuk apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka ketika Allah mengganti kekuatan itu dari siapapun, maka kita tidak termasuk bagian daripada tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bayangkan, faman ra'a dima'al muslimin muraqatan thumma thakata fatakallama fi amri salati waz zakati was saumi wal fiqh. Itu kata mereka. Thumma taraka dima'a khalqillah fahuwa kha'id. Yang mereka berbicara persoalan salat, zakat, puasa, fikih waqiat, fikih prioritas, tapi mereka diam terhadap kemungkaran, mereka diam terhadap darah-darah umat muslim yang terpapar. Fahuwa kha'in, mereka pengkhianat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bahkan dalam hadis Nabi yang paling sangat bahasa hadis ini, kalau saya bilang provokator, ya memang hadis itu memang provokasi. Yang kedua, vulgar, bukan vulgar lagi, sangat vulgar. Apa kata Nabi? Man masya ma'a zalimin liyu'inahu. Barang siapa yang berjalan bersama orang zalim, kafir, musuh, liyu'inahu, untuk membantu dirinya, wa huwa ya'lam annahu zalim, dan dia tahu bahwa mereka adalah zalim, faqad kharaja minal Islam. Kalau ada orang yang tahu kezaliman seseorang, dia masih memberikan ruang kepada mereka, membantu mereka, bahkan bergabung bersama mereka, faqad kharaja minal Islam, dia sudah terjebak dalam indikasi keluar daripada Islam. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan jihad itu tidak main-main. Bapak Ibu tahu Julaibib yang mau kita bahas tapi tak jadi. Julaibib ini Bapak Ibu, orang Julaibib ini, kalau kita lihat dari sisi jihadnya, satu sisi dia ini tidak dipandang orang sama sekali, tidak dari siapapun, sudah tidak dianggap manusia, tidak dianggap berada, tidak dianggap ada. Tapi Nabi mencintainya, Pak. Julaibib ini mati dalam keadaan syahid. Yang mengangkat jenazahnya baginda Nabi, yang menguburkan jenazahnya baginda Nabi Muhammad sendirian, tidak ada yang lain. Tahu Bapak Ibu apa sebabnya? Karena Nabi cinta kepada Julaibib. Tahu Bapak Ibu apa yang membuat Julaibib ini dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu saja. Belum berhubungan badan dengan istrinya, ketika perintah jihad keluar, apa kata istrinya? Pergilah. Kalau ini perintah dari Allah. Siapa yang bisa begitu? Nah, kita berharapnya istri-istri kita begitu. Jangan angguk-angguk, Bang. Diajak ke perawangnya takut istri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang di belakang ini, ketika ada suaminya diajak perang, kira-kira mau melepaskan untuk mereka berperang? Kata ibu-ibu, karena sudah tua Ustaz, biarin aja lah, kata gitu. Tapi Bapak Ibu, Julaibib berjihad di usia yang muda. Maka sebenarnya cocok ini untuk siapa? Kami-kami yang muda ini. Berarti sini banyak yang tua-tua Ustaz, ya sadar diri sajalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada hidup ini tanpa perjuangan, nggak ada. Tidak ada hidup ini tanpa perjuangan, semuanya perlu perjuangan. Jadi Bapak Ibu, kita nih hari ini cuma dididik dua saja mental kita nih, feodal, pecundang. Ibu, Bapak Ibu jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kita sedang dididik dua hal saja, pecundang dan feodal, itu saja. Kalau Bapak Ibu ingin dididik sebagai pejuang, maka pelajarilah karakter-karakter para pejuang. Saya sangat yakin, mohon maaf Bapak Ibu, Indonesia punya masa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Indonesia punya masa yang emas pada saatnya, yang tak pernah kita pahami. Bapak Ibu tahu mengapa Indonesia ini bisa merdeka? Bukan karena kehebatan pejuang, karena kecintaan mereka terhadap Sang Maha Kuasa. Ini rezeki yang tak pernah bisa kita lupakan. Itu kemenangan, Pak. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz terlalu mendramatisir? Tidak sama sekali. Para ulama yang berada di garda terdepan ini, termasuk ketika itu Buya Hamka, Muhammad Nasir dan lain sebagainya, pejuang yang tak bisa Bapak Ibu lupakan. Pertanyaannya adalah, apakah generasi kita hari ini mengenal keberadaan mereka? Ini dari sisi Indonesia, belum sisi agama. Bagaimana kita mengenal para pejuang, sedangkan kita yang dihadapkan sekarang Raffi Ahmad, Andre Taulani, Sule, semua cinta terhadap dunia. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ini dipotong kalau abang sensitif, kalau enggak ya terserah. Bisa dipahami Bapak? Kita dihadapkan dengan artis, bukan dihadapkan para pejuang, Pak. Kita tidak dihadapkan dengan cerita-cerita para sahabat. Tidak, kita dihadapkan dengan cerita-cerita yang cinta terhadap dunia dan harta.
Kita tak pernah dihadapkan dengan pejuang-pejuang, Pak. Enggak. Bahkan kita tidak dikenalkan dengan siapa mereka yang menuliskan tentang kalimat la ilaha illallah. Enggak ada. Siapa yang membuat lambang Pancasila dengan kalimat pertama ketuhanan yang Maha Esa sebelum ketuhanan yang Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada, Pak. Hari ini kita hilang itu. Jadi kalau hari ini anak-anak itu hilang ruh jihadnya, hilang semangatnya, hilang juangnya, karena satu saja yang saya katakan di awal, sejarah adalah jendela peradaban. Jadi kalau kita mau peradaban kita bangkit kembali, terkhusus negara Republik Indonesia ini, kenalkan mereka dengan sejarah. Tahu Bapak Ibu kenapa sejarah G30 SPKI harus diganti menjadi SP saja, tidak perlu PKI? Karena mereka ingin menghapus sejarah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup? Cukuplah Ustaz. Ini masih koma. Nanti kita sambung lagi kalau masih ada nanti kita sambung. Ini belum nanti sampai pada pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok terhadap Saifuddin Qutuz untuk hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah semangat juang kita untuk tetap istiqamah dalam kebaikan dan juang untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak, kepada keluarga, terutama kita memulai dari rumah tangga kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.